Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua tiap manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria, mari kita bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Kau keselamatan
Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Ya. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi seperti biasa, sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk beribadah dan seterusnya mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ini ke tangan-Mu. Kiranya hikmat kuasa daripada Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu dan juga semua kami yang mendengar di mana saja, baik di rumah ibadah maupun di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati firman ini untuk menguatkan kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk firman Tuhan pada hari ini, minggu ini, kita akan sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8, ya. Dan tema kita kali ini adalah puku anggur yang benar. Jadi ini adalah satu lagi kaidah atau cara atau bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. Kalau kita masih ingat minggu lalu, dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kali ini dia memperkenalkan dirinya sebagai puku anggur yang benar. Jadi apakah yang coba disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya maupun kepada kita hari ini apabila dia memperkenalkan dirinya sebagai puku anggur yang benar? Jadi dengan tema ini dan berdasarkan kepada Injil Yohanes 15 ini, kita akan sama-sama melihatnya khususnya dalam konteks bagaimana melalui pengenalan ini dapat menolong membantu kita untuk hidup sesuai dengan bukan saja apa yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini, tapi juga bagaimana dengan pengenalan ini kita dapat menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam petikan ini, ya, terutama di dalam ayat 1 dan 2, dikatakan di situ, akulah puku anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita lihat baik-baik daripada dua ayat pertama ini, ya, kita melihat bahwa dalam konteks atau dalam konsep pengenalan sebagai puku anggur yang benar, kita melihat ada tiga perwatakan yang penting. Yaitu yang pertama, dia berkatakan di situ, Bapakkulah pengusahanya. Nah, itu pribadi atau watak yang pertama. Kemudian kita juga melihat bahwa di dalam ayat pertama ini dikatakan, akulah puku anggur yang benar. Artinya watak yang kedua adalah Yesus sebagai puku anggur yang benar. Dan yang ketiga adalah dikatakan di sini bahwa kita adalah ranting-rantingnya, ya, di mana setiap ranting padaku, nah ini merujuk kepada kita lah ini, ya, yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi di dalam dua ayat ini kita melihat bahwa Bapa atau Allah Bapa adalah sebagai pengusaha, Yesus sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan di dalam ayat 2 tadi sudah dikatakan bahwa setiap yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Artinya saat Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, ada perkara penting yang coba disampaikan oleh Yesus karena
dalam ayat seterusnya sampai ayat ke-8 ini kita akan melihat bahwa penekanan Yesus di sini adalah bukan saja mengenali bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, tetapi kita sebagai ranting-rantingnya, bagaimana supaya kita hidup berbuah dan apa yang kita boleh bawa atau persembahkan melalui kehidupan yang berbuah tersebut. Dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa yang ringkas, di sini dengan pengenalannya Yesus coba menyampaikan kepada kita bahwa hidup di dalam Tuhan adalah mengenai berbuah. Ya, hidup di dalam Tuhan adalah mengenai berbuah. Persoalannya adalah di dalam keinginan atau di dalam kerinduan kita atau pengenalan pengetahuan kita bahwa di dalam Tuhan adalah untuk berbuah, bagaimanakah kita harus memperkukuhkan pengenalan atau pengetahuan ini supaya kita benar-benar mengetahui akan hala tuju kehidupan kita sebagai hamba-hambanya yang berbuah. Nah, perkara pertama adalah kita perlu tahu sekarang bahwa atau apakah sumber untuk berbuah. Maksudnya di sini ketika kita berbuah, dari manakah sumber kita? Ya, dari manakah kita mendapatkan kemampuan untuk berbuah tersebut? Kalau kita tidak tahu sumber kita boleh berbuah, tetapi saya khawatir buah kita itu adalah buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, khususnya di dalam ayat 3, sumber pertama adalah, pertama-tama sekali, buah itu haruslah hasil daripada apa yang telah bersih atau dibersihkan oleh firman Tuhan. Mungkin sedikit sulit difahami, tapi akan saya jelaskan kemudian. Ya, nah, di dalam ayat 3 kita baca dulu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sebenarnya ini berhubung kait dengan ayat yang kedua tadi, di mana dikatakan di situ setiap yang berbuah itu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Artinya di sini perkara pertama, kita perlu dibersihkan. Itu adalah sumber kita. Dan apakah yang digunakan untuk membersihkan kita? Itu adalah Allah sendiri, firman Tuhan sendiri. Dan mereka yang sudah di dalam Tuhan, dikatakan di sini mereka sudah bersih oleh firman Tuhan, dan mereka ini adalah yang boleh berbuah banyak. Karena dalam ayat 2 tadi sudah dikatakan, mereka yang sudah dibersihkan ini, mereka yang berbuah ini akan dibersihkan lagi supaya lebih banyak lagi berbuah. Dan dalam ayat 3, kamu memang sudah bersih. Artinya kita ini sudah bersih, sudah dibersihkan. Maksudnya kita telah memiliki firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan inilah yang menjadi sumber kita. Ini umpama baja, ya, atau air yang menyirami kita sebagai tumbuhan, supaya kita cukup zat, kita cukup makanan, ya, untuk bertumbuh dan berbuah lebat, ya. Dan harus diingat di sini, semuanya itu adalah datang daripada sumber yang bersih, yaitu firman Tuhan. Artinya kita tidak perlu risau tentang buahnya, karena pertama, buah itu sudah pastilah lebat dan banyak. Yang kedua, buah itu sudah pastilah hasil daripada apa yang sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Sumber inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan saya berbuah banyak, tetapi bersih, dibersihkan oleh firman Tuhan. Jangan hanya berbuah banyak, tetapi bila kupas begiuk, bila kupas begiuk. Kamu pernah jumpa buah-buahan seperti ini, ya, tahun-tahun berbunga, tahun-tahun berbuah, tapi bila kupas kulitnya, ulat yang duluan nampak, ya. Itu berbuah juga, tetapi bukan daripada sumber yang bersih, ya. Tapi bagi kita berbuah
Dan bukan saja berbuah, tapi berbuah banyak dan daripada sumber yang bersih sehingga hasilnya bersih. Itu adalah sumber kita yang pertama, dibersihkan atau sudah bersih oleh firman Tuhan. Sumber kita yang kedua di sini adalah tinggal di dalam firman. Dalam ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali di sini bahwa ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, Dia mau kita sebagai ranting-rantingnya tetap tinggal di dalam Dia. Karena benar kita tidak dapat berbuah kalau kita di sini tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, kita tidak dapat berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, di dalam firman, di dalam Yesus. Ya. Jadi penting sekali kita harus ingat sumber kita ini. Ya, kita harus ingat akan kita punya akar ini. Karena di dalam firman inilah kita punya akar bertumbuh, berkembang. Ya. Kalau kita bertumbuh atau berakar di tempat yang salah, ya, saya khawatir kita juga akan menghasilkan buah yang salah. Karena di dalam petikan ini Yesus mengatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya, kamu tidak dapat berbuah di luar daripada aku. Jadi kalau kita bertanya kenapa, kita melihat ada juga orang lain yang kita tahu bukan juga menghakimi, tapi rasanya mereka bukan di dalam Tuhan. Ya, mungkin karena kita mengukur dari segi agama mereka atau kehidupan seharian mereka. Tapi kenapa kadang-kadang mereka lebih berbuah daripada kita? Ya. Nah, sekali lagi sini jangan lihat pada apa yang keluar, tetapi lihat kepada bagaimana itu keluar. Maksudnya buah ini boleh saja kelihatan cantik di luar, ya, boleh saja nampak ranum di luar, tapi belum tentu di dalamnya pun sebersih, secantik luarannya. Karena di dalamnya kadang-kadang, dan saya percaya ini pengalaman kita semua, kadang-kadang sangat buruk. Malah saya pernah membeli buah di mana di luarnya sangat cantik, ya, dia ada tanda-tanda kerusakan atau ada sesuatu yang masuk, ulat ke apakah. Tapi bila saya buka, di dalamnya langsung tidak ada yang boleh dimakan karena habis satu biji itu. Ya, sebenarnya ada lagi lah ruang sikit-sikit, tapi siapalah mau makan lagi kalau sudah dalam keadaan sedemikian, ya. Jadi artinya di situ adalah bukan berarti yang tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berbuah itu artinya langsung tiada buah. Ada buah juga. Tetapi seperti yang saya katakan di sini, dikatakan di sini, yang dimaksudkan oleh Allah atau Yesus di sini adalah sumber itu, yaitu bagaimana kemurnian, keaslian, kebersihan atau ketulinan atau kebersihan buah tersebut. Dan itulah yang Yesus coba perkatakan di sini. Karena ada ramai orang boleh berbuah, tetapi belum tentu buah itu adalah buah yang hasil daripada apa yang telah dibersihkan oleh firman Tuhan, atau hasil daripada karena dia tinggal di dalam firman Tuhan. Mungkin dia tinggal di luar yang lain, kita tidak tahu, ya. Tetapi akhirnya yang menentukannya adalah Allah sendiri. Dialah yang menentukan bahwa buah itu adalah hasil karena persekutuan kita dengan Dia atau sebaliknya. Nah, perkara yang kedua adalah prinsip dalam berbuah. Nah, Yesus juga memberitahu di sini
mengenai prinsip berbuah. Ya. Dan apa yang jelas di sini adalah ada dua perkara, yaitu yang pertama di dalam ayat 5. Kita baca dulu. Di dalam ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Itu adalah yang pertama, di mana di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hampir lebih kurang dengan ayat 4 tadi, ya. Cuma dalam ayat 4 tadi dikatakan di luar daripada dia, atau bila tidak tinggal di dalam dia, kita tidak dapat berbuah. Tapi ditekankan lagi di dalam ayat kelima ini, di mana ada satu prinsip yang coba diperkenalkan atau diberitahukan, ditekankan oleh Yesus di sini, yaitu di luar daripada dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekali lagi, apa maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa? Adakah itu berarti bahwa kita memang benar-benar secara realitinya, secara konsepnya, secara kehidupan sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ramai juga orang yang boleh berbuat apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, mereka ini di luar daripada Tuhan barangkali. Ya, karena atas ukuran apapun kita mengatakan mereka ini sebenarnya di luar Tuhan. Tapi kelihatannya mereka ini tetap dapat berbuat apa-apa. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Yesus di sini? Di luar dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekali lagi kita perlu memahami konsep pokok anggur ini, di mana kita adalah ranting-rantingnya. Secara nyata, tidak perlu kita ada pendidikan yang tinggi dalam pertanian apakah dan sebagainya, untuk mengerti bahwa kalau ranting ini sudah di luar daripada pokok utamanya, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya, karena memang itu yang telah kita saksikan dalam realiti kehidupan kita apabila kita pernah menebang pokok. Ya, bila kita tebang atau cantas ranting sebelah pagi, beberapa menit jam kemudian kita lihat dia mulai layu, dan memang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya apa yang Yesus coba tekankan di sini adalah mengenai, kembali lagi kepada poin pertama tadi, yaitu sumber untuk berbuah. Bagi kita hamba-hambanya, kita tidak ada sumber yang lain selain daripada di dalam Tuhan. Ya, di luar daripada Tuhan, kalau kita benar-benar berserah, bersandar, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan, kita akan mengakui bahwa benar sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apapun. Ya, karena kekuatan kita atau dasar kita atau sumber kita adalah daripada Tuhan. Ya. Tetapi kenapa masih ada orang yang kita katakan boleh berbuat apa-apa? Nah, kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita, kita boleh memilih sumber-sumber yang mana kita yang memutuskannya. Ya, sumber pertama bagi kita sepatutnya adalah Allah sendiri. Tetapi ada juga yang lain memilih sumber yang lain. Ya. Dan kalau prinsip ini
kita perhatikan dan dipraktikkan. Bagi kita, kekuatan kita sepenuhnya pastilah di dalam Tuhan. Bagi mereka ini, kekuatan mereka sudah pastilah daripada sumber yang telah mereka pilih. Ya. Dan walaupun mungkin mereka dapat berbuat apa-apa dalam konteks mereka, tetapi itu tidak ada nilai apabila itu diperhadapkan dengan penilaian daripada Allah sendiri. Karena ukuran yang digunakan untuk hidup di dalam Tuhan adalah ukuran daripada Tuhan, bukan ukuran daripada sumber-sumber yang lain. Jadi apapun yang telah mereka buat apa-apa itu di luar daripada Tuhan, tiada arti apa-apa. Ya, itu hanya untuk sesuatu yang mana mungkin bagus untuk mereka, tapi tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi apa artinya ini? Akhirnya kembali kepada prinsip tidak dapat berbuat apa-apa sebenarnya. Apabila itu berlaku di luar daripada Tuhan. Karena apa yang berlaku di luar itu ya bukanlah sesuatu yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Tuhan atau yang sesuai dengan prinsip yang Dia ingin kita guna pakai atau lakukan sebagai hamba-hambanya. Nah, prinsip yang kedua adalah di luar ya kita akan dibuang, dicampak dan dibakar dalam ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Walaupun ayat ini mungkin mempunyai maksud masa depannya tersendiri, yaitu ini mengenai kehidupan kita apabila tiba waktunya, sama ada ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kemudian kita diadili, atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan pada waktu itu ketika kita di luar daripada Tuhan, prinsipnya adalah sama, yaitu kita akan dibuang, dicampak dan dibakar. Jadi artinya di sini adalah Dia mau, akhirnya sekali lagi kita kembali kepada keinginan Tuhan. Dia mau kita supaya kita ada di dalam pokok anggur yang benar. Karena hanya di dalam inilah kita dapat berbuat apa-apa. Dalam arti kata apa yang berkenan kepada Tuhan kita boleh lakukan. Kedua, di dalam pokok anggur yang benar ini kita akan dapat berbuah banyak, dan buah itu adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, perkara yang ketiga adalah tujuan untuk berbuah. Pertama tadi sumber, kedua prinsip, sekarang ketiga adalah tujuan. Seperti yang saya sudah katakan awal tadi dalam pendahuluan kita, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah mengenai berbuah. Ya. Kenapa? Apa tujuan? Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Ya. Nah, dalam ayat 7 dikatakan di situ, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini kita melihat bahwa Dia sebenarnya mempunyai maksud bahwa apabila kita di dalam firman itu atau tinggal di dalam itu, mintalah apa saja, maka apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini seperti hidup ya, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini adalah kenapa kita perlu berbuah. Ya, apa tujuan untuk kita berbuah? Karena yang pertama,
untuk berbuah, kita perlu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila kita telah hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka dikatakan di situ, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi saya dapat mendapat satu pengertian di sini, penjelasan di sini, yaitu tujuan untuk berbuah ini adalah supaya mendorong kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena untuk berbuah kita perlu hidup berkenan, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, ini bukan lagi seakan, ini sebenarnya menjadi tujuan kita, yaitu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah tujuan kita berbuah, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, ya, tanpa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mungkin dapat berbuah. Dan yang kedua, dan ini adalah yang saya percaya sangat penting, tujuan untuk berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi dengan berbuah banyak, ya, sebenarnya itu adalah untuk mempermuliakan Allah Bapa kita di surga. Dan bagi Kristus sendiri, ini menunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya. Ya, apabila kita berbuah. Jadi itu adalah dua tujuan, ya, mengapa kita perlu berbuah, dan mengapa kita perlu sebagai ranting yang perlu berbuah, perlu senantiasa berada di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena apabila kita berada di dalam Yesus Kristus, ya, sebagai pokok anggur yang benar, kita tahu bahwa sama ada kita bercakap tentang sumber untuk berbuah, atau bercakap tentang prinsip dalam berbuah, maupun tujuan untuk berbuah, ya, kita tahu bahwa semuanya adalah bertitik tolak daripada sama ada kita di dalam pokok anggur yang benar tersebut atau di luar. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kita telah dibersihkan. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima firman tersebut. Persoalan bagi kita adalah bagaimanakah firman yang telah membersihkan hidup kita ini, yang telah memastikan, yang telah menyebabkan atau menjadikan kita sebagai ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar ini, dapat menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dapat berbuah dengan lebat, dan buah itu berkenan kepada Tuhan, supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Itulah cabaran kita sebagai hamba-hambanya. Saya tetap mendorong kepada kita semua, ya, di dalam keadaan apapun, supaya kita tetap berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus bersyukur karena kasih karunia Tuhanlah yang telah menjadikan kami sebagai ranting-ranting-Mu, ranting yang tinggal di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah sumber kami, Engkaulah tempat di mana kami dapat tinggal, Engkaulah yang menjadi matlamat, yang menjadi
pemimpin di dalam matlamat dan tujuan hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau, kami tidak boleh melakukan apa-apa. Engkaulah Tuhan, pokok anggur yang menjadi tempat kami sebagai ranting-ranting untuk terus bertumbuh, berbuah lebat. Dan kami tahu daripada semuanya ini, tujuan kami yang utama dengan berbuah sedemikian adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kami terus dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui buah-buah yang kami hasilkan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita masih berdamai satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisa dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sesat dan kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-Nya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit,
Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang bolehlah leman perjamuan kudus diberikan kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sekalian tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama menaikkan pujian kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin.